Saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan. Ya, masalahnya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Ya, mungkin sebetulnya mungkin ini khusnuzon kami. Yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin loh ini, karena NU punya umat begitu besar. Survei-survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa kekuatan di NU sekarang, anak-anak muda yang pinter-pinter, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang keluaran banyak dari universitas-universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif, saya meyakini ini bisa menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah saya menyiapkan. Kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait soal tambang yang merupakan salah satu janji dari Pak Jokowi, dan kali ini memang janji itu dipenuhi oleh beliau, dan tentu ini diperuntukkan untuk ormas-ormas, dan sebagai ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yang sudah pernah dijanjikan langsung oleh Pak Jokowi mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya izin untuk mengelola pertambangan. Ya, tentu yang mengelola ini adalah badan usaha yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Menjadi soal adalah banyak sekali nyinyiran dari netizen yang kalau saya baca komentar-komentarnya, banyak sekali komentar-komentar yang bernada sinis dan bahkan menyerang PBNU. Nah, beberapa yang saya maksudkan itu, salah satunya itu komentarnya menohok. Emang izin tambangnya halal, nanti udah dapat tambang, anggotanya tetap ngecek di jalan-jalan buat maulidan. Kalau iya, jadi nanti dipertanyakan hasil tambangnya kemana. Nah, ini salah satu kadrun ini. Kenapa saya mengatakan kadrun? Dari bahasanya saja yang menempatkan posisi orang-orang Nahdien sama dengan mereka yang selalu meminta-minta di pinggir jalan. Ya, ada itu yang dulu yang viral itu kan, bagaimana mereka memanfaatkan dana bencana, tetapi ternyata itu dikorup. Dan mereka-mereka pada saat itu hanya diam saja. Giliran Nahdlatul Ulama diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola tambang, ya nyinyirnya minta ampun, seolah-olah kritis terhadap persoalan itu, ya. Tetapi boleh jadi hanya karena faktor iri saja. Nah, ada juga ini masuk selain daripada si kadrun yang tadi ini, NU ia makmur
bukan umatnya, tapi pengurus yang memanfaatkan umat. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini kan sudah sering kita dengar dari dulu. Dan biasanya tidak asing di kepala kita. Mereka ini ya alumni-alumni Petamburan ini biasanya ini. Ya biasalah. Mereka kan tidak paham persoalan. Yang kedua, mereka hari ini memang betul-betul terkerdilkan di negara kita. Apalagi ormas-ormas mereka sudah dibubarkan oleh negara. Dengan melihat NU akan semakin kuat, ya tentu bagi mereka ini merupakan ancaman yang membuat mereka semakin tidak bisa bergerak leluasa ke depan. Nah, ada lagi satu nih, saya bacakan ya. Menyedihkan, lebih baik berdiri di kaki sendiri daripada mengharapkan diberi orang. Pasti nantinya banyak masalah. Salam revolusi akhlak. Salam revolusi akhlak. Ini sepertinya murid terbaik dari Petamburan ini. Ya, itulah mereka ya, para kaderisme yang sampai hari ini memang berupaya keras bagaimana menghancurkan NU. Karena rumusnya sederhana, sahabat. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, ya hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Nah, sementara Nahdlatul Ulama semakin diperkuat oleh negara melalui kompensasi lahan ini yang akan dikelola menjadi pertambangan ya. Tentu kita berharap bahwa ketakutan-ketakutan di internal beberapa Nahdien juga pasti terjadi, terutama dalam dampak lingkungannya. Kalau soal dampak kesejahteraannya kita tidak pernah ragukan pengelolaan PBNU, sudah pasti itu berpikir untuk umat. Dan inilah kita berharap bahwa kalau ini betul-betul jalan, NU menjadi salah satu pilot project yang mengelola tambang yang betul-betul memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dan dampak lingkungan. Dan saya punya keyakinan bahwa ini menjadi komitmen dari PBNU sehingga sinyalemen daripada orang-orang yang ada di luar sana terkait dengan konsensus lahan ini, bahwa mereka ketakutan dengan perusakan lingkungannya, mereka ketakutan dengan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi antara wilayah tambang dengan masyarakat yang ada di sekitar. Saya yakin itu akan dijawab oleh pengelola tambang nanti di Nahdlatul Ulama, karena saya kira ada memang CSR dari setiap tambang yang ada, ya tentu itu harus diperbaiki pengelolaannya bagaimana supaya berdampak baik terhadap masyarakat sekitar, sehingga semua sinyalemen para kadrunistra yang saya anggap sebenarnya kadrun ini sudah mati, ternyata mereka semua hidup lagi kembali. Dan itu ramai sekali di media sosial, sahabat ya, di berbagai kanal. Ya biasalah, yang namanya kadrun kalau tidak ribut bukan kadrun namanya. Sebagai lahan pertambangan yang tentu sekali lagi untuk kesejahteraan umat Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka yang ada di luar sana yang memang dari dulu sangat membenci Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.